Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marfu'ata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima. Wa man tawaffa khaira fa innallaha sari'ul alim. Sadaqahu azim, sadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita, terutama spesial edisi bulan Ramadan. Tak terasa kita masuk hari ke-17 pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz berikan hari ini, mari kita bareng-bareng niat bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin ad-adai fardis sahri ramadana hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita hari ke-17 ini bisa sampai selesai tanpa ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Waktu begitu jalan cepat. Tak terasa sekarang masuk ke-17. 3 hari lagi kita bisa masuk ke apa yang namakan malam yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu, yaitu inna anzalna fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar ini yang kita tunggu-tunggu, ketika datang maka gembiralah kita. Perbanyak seperti kemarin yang Ustaz bilang, di saat nanti menjelang malam Lailatul Qadar, marilah kita berbanyak diri kita untuk istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tinggalkan sejenak duniawi, kita dekatkan diri kita. Ingat umur kita sekarang sudah berapa? Umur kita bermanfaat atau tidak? Karena salah satu nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan harus kita jawab sendiri, ketika aku kasih umur si fulan, umur itu kamu gunakan untuk apa saja? Inilah namakan hisab. Tanya harus dijawab secara detail. Atau apakah umur itu nanti kita gunakan untuk berbuat maksiat? Atau umur justru kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dilipatkan spesial bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar dilipatkan 1000 kali. Khairu min alfi syahrin. Jadi benar-benar kebaikannya luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah kita hening sejenak, bahwa apapun yang terjadi sekarang ini lagi gencar-gencarnya, kita lihat di warta, kita lihat di YouTube, kita lihat di agenda-agenda atau .com news, kita lihat segala sesuatu, gempa di mana-mana, banjir di sana sini, hujan deras berserta angin. Ini merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah. Alladzina, yaitu orang-orang idza asabathum, apabila ditimpa musibah. Jadi kalau ditimpa musibah, lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang begitu kita mendengarkan musibah ini, kita kaji, apakah perbedaan daripada ujian, kemudian azab, dan kemudian istidrak. Di sini ada perbedaan yang kita harus bisa membedakan. Ini yang paling penting kita dengarkan ibu bapak. Agar apa? Agar kita tidak gagal paham. Agar apa? Agar kita tidak suudzon pada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita nanti, husnudzon.
Karena apapun yang terjadi di sini disebutkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya adalah sesungguhnya milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Dengan musibah yang ada yang diberikan kepada kita, kita harus banyak mensyukuri nikmat-nikmat di balik musibah itu. Musibah diberikan pada mereka kaum yang dimana itu ada muslimnya atau tidak ada muslimnya, Allah nggak peduli. Ketika di situ musibah ditelan, dihancurkan di kota itu juga hancur semuanya. Di sini ada perbedaan ujian, azab dan istidzah. Sekarang yang pertama adalah ujian. Apa yang dinamakan ujian? Karena ini ada sangkut pautnya selalu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Jadi ujian di sini, apa yang dimaksud dengan ujian? Ujian adalah musibah yang datang meskipun engkau rajin beribadah. Ini namanya ujian. Bisa dibedakan. Jadi kalau ujian adalah musibah yang datang meskipun engkau rajin beribadah. Jadi diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita cari, yaitu thariqul jannah. Apakah kita lulus dengan ujian ini yang diberikan oleh Allah atau tidak? Sekarang banyak yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini. Jangan kita menyalahkan Allah. Jangan kita diberikan ujian, kita justru suudzon pada Allah. Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan takarannya masing-masing. Si kaya takarannya besar, si miskin takarannya kecil, si fulan takarannya segini, sesuai takaran. Percayalah bahwa Allah memberikan aku cobaan, suatu misal, ya Allah, ya Rabb, kau berikan aku cobaan sesuai dengan takaran yang kau berikan kepadaku. Aku ikhlas, aku ridha ya Allah. Tetapi aku mohon kepadamu ya Allah, dengan ujian ini semoga kau berikan aku kekuatan, kesabaran untuk bisa melewati daripada ujian ini. Ini adalah ujian ini diberikan untuk hamba Allah agar tujuannya apa? Ujian ini diberikan bertujuan untuk menguji keistiqomahan kita di dalam beribadah. Jadi diuji istiqomah kita dalam beribadah ini diuji. Atau dengan ujian begini kita hancur ibadahnya. Suatu saat, suatu misalnya, orang si fulan ini kaya raya, kemudian karena dengan hartanya yang berlimpah dia lupa sholat. Allah ini berikan ujian, dihancurkan usahanya, bangkrutlah dia. Ketika bangkrut dengan kebangkrutannya, dia lalu diberikan ujian. Bagaimana dia diberikan ujian ini? Apakah dia sanggup menghadapi ujian ini dengan kebangkrutannya? Kemudian dengan ujian ini justru dia dekat sama Allah, rajin ibadah, dekat sama Allah, mengadu kepada Allah, akhirnya dekat dengan Allah. Ini yang merupakan ada musibah di balik pasti ada hikmah. Jadi penting untuk kita pelajari. Kalau dengan musibah itu, dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita, justru mendatangkan suatu iman yang luar biasa. Artinya apa? Artinya Allah sayang kepada kita. Artinya apa? Artinya Allah cinta kepada kita. Artinya apa? Artinya Allah menyayangkan kita untuk masuk ke dalam thariqun nar, yaitu jalan menuju neraka. Allah mengharapkan kita masuk ke thariqul jannah, surga Allah yang Allah sudah siapkan. Ini adalah ujian. Maka dari itu janganlah kita suudzon sama Allah ketika Allah berikan ujian. Karena apapun bentuknya, ujian ini merupakan suatu hal yang Allah berikan bertujuan khusus spesifik. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah kita husnudzon pada Allah. Senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian. Jadi janganlah kita sebagai manusia ketika diberi ujian, sekali lagi ujian bilang, ketika kita diberi ujian justru kita menyalahkan Allah. Jangan.
Justru kita semakin mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan nikmat sakit, nikmat ujian yang Allah berikan kepada kita. Pasti ada solusinya. Ketika kita mohon kepada Allah, keuntungan yang paling nomor satu, kita dekat sama Allah. Makrifat kita dekat sama Allah. Sehingga apa? Timbullah setiap pagi yang tadinya tidak pernah kita lakukan. Akhirnya jam 2 pagi kita datang ke masjid, curhat sama Allah. Akhirnya diberikan suatu kehidupan. Di balik itu kekayaannya kembali lagi. Tapi beda. Kalau dulu dengan kekayaannya dia lupa dengan sedekah dan dia lupa dengan segala sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah. Sekarang dia kembali kaya, lebih bangkit. Dia kembali kaya tetapi ahli sedekah. Ini bedanya. Yang tadinya dia pelit pailit bin medit, sekarang sudah tidak pelit pailit bin medit lagi. Sekarang ahli sedekah. Tiap pagi keliling ke kampung-kampung memberikan suatu sedekah. Masya Allah. Andai kata hamba Allah seperti ini, hamba Allah semuanya seperti ini, maka bagaimana baginda Rasulullah SAW menyayangi umatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Itu yang pertama adalah ujian. Sekarang yang kedua, yaitu azab. Azab ini beda. Kalau tadi yang pertama ujian, yang kedua adalah azab. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah ini sungguhnya azab Allah sangat pedih. Azab ini adalah musibah yang datang ketika engkau sering melalaikan dan meninggalkan kewajiban ibadah. Ketika kita sering melupakan sholat, ketika kita sering lalai dalam sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu fitin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Kita sering melalaikan kewajiban-kewajiban ini. Seperti tadi dalam surat itu, tahukah kita yang mendustakan agama? Itu tadi sudah disebutkan. Kita lalai dalam kewajiban-kewajiban semuanya ini. Sekarang kita koreksi, apakah kita sering lalai? Sering sekali. Sering sekali kita lalai ketika mendengarkan azan, tidak kita jawab. Ketika tahu itu ibadah sholat jamaah, tidak kita lakukan. Ketika kita tahu bahwa jamaah itu nomor 1, pahalanya 27, tidak kita jalankan, justru kita tinggalkan begitu saja. Ketika kita tahu tadarus itu merupakan suatu hal yang bagus, tidak kita baca, padahal kita bisa baca Al-Quran. Ketika kita tahu kita punya ilmu, tidak bisa kita sampaikan, padahal bagus meskipun disampaikan cuma 1 ayat. Orang yang melalaikan, musibah yang datang ketika engkau sering melalaikan dan meninggalkan kewajiban ibadah, ini sering dilakukan oleh hamba Allah sekarang ini. Sekarang ini sering. Kenapa Uzair bilang sering dilakukan hamba Allah sekarang ini di akhir zaman umat Muhammad? Karena sekarang kita dihadapkan dengan kecanggihan teknologi, di mana teknologi ini lebih berperan penting menonjolkan agar kita lupa dengan ibadah, agar kita lupa dengan hal-hal yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya cuma satu. Tujuan daripada kecanggihan-kecanggihan yang sekarang ini adalah agar kita benar-benar mengutamakan kepentingan-kepentingan yang berbau apa yang ada dalam kecanggihan sekarang. Sehingga wajar dengan kecanggihan yang ada, kemudian kita jadikan suatu hal itu sebagai alasan kita untuk tidak mau berjamaah, untuk tidak mau datang ke sholat jamaah, untuk tidak mau datang ke majelis. Sehingga pahala-pahala yang Allah sudah berikan dengan ciri-ciri pahala, di mana tempat pahala di sini, tidak kita datang. Justru tempatnya neraka, thoriqun nar, tempatnya kita ajojing, tempatnya kita bermaksiat, selfie yang memamerkan organ tubuhnya. Ini justru kita besar-besarkan. Coba kita bayangkan, apakah nanti tidak dituntut dengan tanggung jawab yang ada pada diri kita ketika kita selfie badan kita, kita postingkan diri kita, kemudian dipamerkan, kita masukkan dengan sesuatu yang tidak ditutupi auratnya. Masya Allah, nanti akan ditanyain ini nanti. Jangan bangga dengan selfie Anda, jangan bangga dengan memamerkan aurat yang tidak seharusnya dipamerkan, tidak seharusnya ditunjukkan pada orang lain. Ini sering terjadi, sering banget.
Sehingga kecanggihan-kecanggihan yang diciptakan oleh orang Yahudi ini akhirnya apa? Membelenggu. Kemudian menimbulkan jahiliyah pada anak-anak generasi sekarang ini. Pada orang-orang di akhir zaman sekarang ini. Mereka pada dasarnya beramai-ramai berhamburan untuk apa? Untuk mencari ketenaran. Sedangkan dirinya sendiri untuk mencari pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala gak ada sama sekali. Hilang semua, nol. Ajar di akhir zaman ini mereka seperti yang baginda Rasulullah SAW, beliau bilang dalam suatu riwayat, di akhir zaman nanti pasti ada umat-umatku yang berpakaian tapi seperti telanjang. Banyak sekali sekarang sudah terjadi. Nanti akhir zaman umat-umatku pada gak punya malu, sekarang sudah terjadi. Di umat akhir zaman ini manusia gak punya malu sama sekali. Dan yang paling fatal adalah manusia ketika manusia itu gak punya malu sama Allah. Allah gak lihat deh, gak apa-apa. Allah gak lihat kita, gak jadi masalah. Padahal ini nanti yang akan dipertanggungjawabkan ketika kita masuk ke dalam alam barzakh. Bagaimana kita tidak punya malu? Seharusnya kita malu pada Allah. Karena apa? Karena yang kita lakukan banyak dosa, perbuatan kita banyak dosa. Makanya nanti di bulan Ramadan ini menjelang malam Lailatul Qadar, berbanyak kita istighfar di dalam masjid, mohon sama Allah, curhat sama Allah, mohon pengampunan. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mohon kepada Allah ya Rabb dengan taubatan nasuh. Insya Allah ketika kita masih hidup, ketika kita masih memelintas suatu nafas ini, insya Allah Allah akan berikan. Apa itu? Diberikan pengampunan. Ini yang kedua adalah azab. Azab ini tadi bertujuan adalah sebagai peringatan agar kita selalu menunaikan hak Allah. Maka disebutkan inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih andai kata kita kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istidrak. Istidrak ini adalah tidak pernah sholat, puasa dan berzakat, namun rezekinya cukup, sehat selalu, urusannya lancar. Istidrak ini bertujuan adalah untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan nanti. Jadi penting untuk kita bedakan antara istidrak ini yang paling menonjol di sini dan sekarang udah sering terjadi ketika kita melihat mereka itu si fulan bukan orang muslim, mereka itu si fulan nggak pernah sholat, mereka itu si fulan nggak pernah ibadah, tetapi kenapa Allah berikan dia kehidupan berlebihan, kehidupan berkecukupan, sedangkan kita yang selalu ibadah pada Allah selalu disengsarakan. Bukan kita disengsarakan, ingat, bukan kita disengsarakan, tetapi yang paling penting justru dengan kita diberikan ujian oleh Allah, semakin dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini dalam pengeluhan, yaitu dalam dilulu artinya apa? Diberikan kelebihan supaya apa? Supaya dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hal bahwa dia tidak sadar bahwa dirinya ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembalasannya di hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kita sudah tahu hal seperti ini, bahwa ujian, kemudian azab, kemudian istidrak, sudah tahu hal seperti ini, tiga ini perbedaannya, maka mari kita pelajari, mari kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita realisasi dalam suatu hal yang berhubungan dengan rakyat, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan rekan-rekan dan bisnis kita. Mari kita realisasi semua itu dengan kebaikan, perbanyak tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan suatu hal yang paling penting, paling dominan. Untuk apa? Untuk memanjangkan umur. Mari kita pelajari semuanya ini agar kita apa? Agar kita jadikan hamba Allah yang husnul khatimah, tidak seudon lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.